Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi konseptual atau praktek coaching dalam komunitas sekolah saya. Jadi pada video kali ini kita akan memaparkan ada 3 kasus penerapan coaching. Yang pertama itu kasus daripada peserta didik ataupun alumni yang telah menamatkan sekolah di SMP Negeri 23 Pekanbaru karena ada kesalahan sedikit penulisan nama pada ijazah tidak sesuai dengan data yang dia laksanakan ketika magang. Yang kedua, peserta didik kelas 9 yang akan menamatkan sekolah pada tahun ini, dia bingung mau masuk SMK, memilih jurusan apa. Serta yang ketiga, coaching dengan guru atau teman sejawat, yaitu info GTK-nya tidak bisa diakses karena lupa password dan kawan tersebut sekarang masih galau. Untuk itu mari kita lihat pemaparan coaching 3 kasus tersebut pada video ini. Tak merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dengan praktek coaching modal Tirta. Ini akan diterapkan dalam kehidupan nyata atau secara real dalam kasus nanti akan kita bahas pada video ini. Sebelumnya kami minta dukungan agar channel ini tetap berkembang. Silakan like, komennya seperti apa. Kasusnya seorang alumni datang ke sekolah menanyakan apakah ijazahnya sudah diambil karena saat dia melaksanakan praktek kerja lapangan terdapat perbedaan penulisan nama pada biodatanya. Untuk itu dia meyakinkan apakah ijazahnya sudah diambil atau belum di sekolah. Mari kita simak pemaparannya sebagai berikut. Masuk. Nah, silakan duduk. Ya, boleh, silakan duduk. Nah. Ini siapa namanya, Nak? Ezra Laura. Jadi apa yang disampaikan di sini masalahnya? Mengambil ijazah. Pengambilan ijazah. Kita ada permasalahan dalam mengambil ijazah. Kenapa? Kemarin kan lupa Pak, ternyata saya kira saya udah ngambil, ternyata belum diambil. Jangan telat mengambil ijazah. Jangan telat mengambil ijazah. Terus? Apa lagi kira-kira? Tepat waktu. Jadi kamu ada bilang ijazahnya ada salah. Iya. Nama dari SMK itu salah. Coba ceritakan buat tiap hari. Kan saya lagi magang Pak. Jadi kan ada sertifikat magang gitu. Terus di sertifikatnya nama saya salah. Salah. Iya, itu kata sekolah dari ijazah SMP-nya salah. Itu pas dicek ternyata ijazah saya nggak ada. Itu disuruh lagi nanti ke sekolah biar dokter nama di sertifikat. Saya diceritakan lebih rinci. Lebih jauh lagi ceritanya seperti apa? Ya, sekolah SMK tuh salah buat nama. Salah buat nama dia sama kamu. Iya, salah buat nama. Terus buat marga. Salah buat marga. Jadi kata sekolah
minta perbaikan dari Kebaikannya sekolah. SMP. Kemudian apa yang kamu lakukan? Dia minta ijazah SMP-nya, habis itu diulang lagi. Makanya kamu datang ke sini. Kamu yakin ijazah SMP-nya benar? Ya, kita nggak pernah salah dari SMP. Kemudian untuk menyelesaikan masalah ini, siapa yang bisa kamu harapkan untuk membantu kamu menyelesaikan masalah? Dari ijazah kamu itu dapat dari semua kamu yang betul namanya itu nama kamu. Guru SMP, Guru SMP. Selain itu, staff dari sekolah. ya ada istilahnya orang yang mengingatkan kamu tadi untuk ijazah Isra kata di Isra harus SMP. Siapa ada yang kira-kira orang yang mengingatkan kamu kan? Kepala sekolah. Kepala sekolah. Kemudian tadi jadi dari hasil diskusi kita apa yang bisa nggak kalau kamu ulangi lagi kira-kira apa tadi? Selain mengambil ijazah, Ya, dan nggak ngambil, habis itu yang telah ambil, tepat waktu. tepat waktu, terus itu aja. Nggak usah grogi, santai aja. Nanti ijazahnya tetap bapak kasih. Ya terima kasih ya. Kita akan menerapkan contoh penerapan coaching model Tirta, yaitu pada kasus peserta didik bernama Nirina Marisa, duduk di kelas 9 tingkat akhir, masih bingung untuk melanjutkan pendidikan setelah menamatkan sekolah di SMP Negeri 23. Dia ingin masuk SMK, katanya dia ingin mengambil jurusan ekonomi, tetapi masih melihat perkembangan corona sekarang masih agak bingung dengan jurusannya. Mari kita lihat penerapan coachingnya seperti apa. Jadi kamu bercerita, Pak dengar kamu ada bingung untuk selama corona ini bingung ingin masuk ke sekolah berikutnya kan seperti itu. Sekarang kamu kelas berapa sekarang? 9. Kelas 9 ya? Kelas 9. Jadi tujuan kita bicara hari ini, sekilas tadi Pak dengar ceritanya kamu ragu ya untuk kemana arahnya mau masuk sekolah berikutnya kan seperti itu kan. Nah, jadi dari hasil diskusi ini apa yang kira-kira ingin kamu capai nanti? Ya kan tadi kamu ragu ingin memilih, salah satunya kan ingin memilih sekolah berikutnya itu seperti apa. Jadi setelah diskusi ini nanti kamu mau masuknya ke sekolah yang mana ya? Jadi tahu kamu arahnya seperti apa nanti. Rencana saya masuk ke SMK gitu Pak, SMK 4. terlupa sih di mana. SMK 4 ya. Iya. Selain SMK 4 Situ tujuan saya masuk. itu tujuannya. Bagaimana kamu bisa menjadi yakin untuk bisa ke SMK 4 itu? Kayak apa gitu Pak, karena mungkin saya semenjak corona ini bilang arah gitu Pak, gak bisa saya mikir kemana lagi, cuma situ yang saya tahu. Tujuan gitu.
Iya. Bisa kamu Pak, misalnya ya. kita belajar sekolah gitu, biasanya saya kan paham di sekolah, tapi Nah. semenjak di rumah saya masih bingung Pak. Apalagi Bingung. kadang ada yang nggak kita pahami, kita bertanya sama guru sibuk kan, di WA. Lah kadang saya kacau gitu pikiran saya Pak, apalagi saya mau tentang BK kan, tentang cita atau apa, di situ saya makin bingung Pak. Makin linglung. Iya. Jadi SMK itu ada pilihan sekolah satu-satunya atau gimana? Tapi memang dari dulu saya memang masuk SMK gitu SMK. Pak. Ya, SMK kayak lebih apa gitu, kayak sekalian kan kalau dia ada magang, jadi bisa saya belajar langsung situ kerja untuk praktiknya gitu Pak. Berarti sudah tahu enggak kamu kira-kira kalau SMK itu pembelajarannya beda dari SMA? Tahu beda Pak, tapi Tahu. yang bedanya itu nggak tahu Pak. Tahu. Jadi ini kalau dukungan dari orang tuanya seperti apa? Orang tua ada satu aja. Dukung aja, yang penting di mana Nirina sekolah Iya, bisa kayak sukses gitu Pak. kita sukses. Penting di mana saya sekolahnya enggak masalah itu ya. Jadi ini kan kita kan masih corona, kamu kan masih bingung di SMK. Tentunya di SMK itu sudah tahu kira-kira sama Nirina SMK itu tadi kan Bapak bilang ada beberapa perbedaan dari SMK. Salah satunya yang Nirina tahu apa? Apa tadi salah satunya? Dia kayak beda gitu Pak, beda kayak di SMA itu kan ada jurusan IPA dan IPS saja, tapi kalau di SMK lebih banyak kayak ekonomi, banyak. Nah Kalau di SMK itu kan ada penjurusan. Kira-kira jurusan apa yang kira-kira bisa cocok? jurusan saya rencana mau pilih ekonomi Pak, tapi ya gitu bingung gitu. Ekonomi kalau apa itu akuntansi itu jurusan itu. Akuntansi atau perbankan. Kalau di SMK 4 Enggak ada. kalau sekarang SMK itu kan beda dengan STM. Kalau STM itu dulu kan sekolah teknik kan. Kalau SMK itu kan semua jurusan. Jadi rata-rata kalau di SMK itu dia sudah memilih apa jurusan itu sudah terbuka untuk semuanya. Ada kalau tidak salah di SMK 4 juga ada. Jadi kompetensi kamu kalau untuk mengambil jurusan ekonomi akuntansi ini, apa yang kamu harapkan dari ini? Kira-kira kamu mampu nih akuntansi ini? Udah paham gitu? Nah ini saya masih belum paham Pak. Belum paham. Mau pelajari tapi sekarang lagi banyak tugas gitu, praktik kayak, jadi saya nggak terkejar gitu Pak. Kejar. Iya, pusing gitu aja. Yang pertama di dalam belajar itu yang paling kamu suka itu apa sebetulnya? Pelajaran Mas. Iya. Kamu suka? Mata pelajaran apa? Ya, mata pelajaran yang kamu suka itu apa? Mata pelajaran yang saya suka. Bingung cara menjelaskannya. Bingung. Nggak ada satupun mata pelajaran lagi atau mata pelajaran yang menonjol gitu. Ada menonjol itu Pak, IPA sama kayak SBD bahasa Inggris Pak. Kayak lebih paham saya gitu. SBD bahasa Inggris. Kira-kira yang kamu mengambil nanti jurusan akuntansi ini dengan jurusan kamu ambil mata pelajaran IPA, SBD yang kamu pahami bahasa Inggris, nyambung nggak kira-kira nanti ke sini? Enggak. Nyambungnya di matematika ya. Nyambungnya di matematika. Matematika nggak paham sama sekali. Matematika tak paham juga sama sekali. Penjelasannya bingung Pak. Jadi yang ingin Bapak tanyakan lagi, jurusan nanti yang kamu pilih di SMK ini apakah benar dari hati kamu atau ingin menghilang kegalauan kamu saja atau seperti apa atau mengikuti keadaan gitu? Kayak galau Pak. Nggak bisa saya kerjanya sejak COVID ini Pak. Kayak makin bingung mau ngapain Pak. Kayak waktu kelas 8 saya pikirkan bisa sama teman-teman, mungkin melihat perkembangan gitu, ada kayak rasa pada hati. Tapi semenjak di sekolah di rumah kan Pak, saya makin nggak tahu arah mau kemana lagi tuh Pak. Kayak udah nggak bisa berpikir lagi, apalagi saya sering masuk, jadi makin nggak bisa gitu.
banyak yang nggak saya pahami, jadi saya makin bingung dengan semua Pak. Ini kan masalah kamu sekarang galau, Iya. tak bisa juga menjawab tugas yang diberikan guru. Apa tindakan kamu dalam apa untuk yang galau ini tadi, ini apa rencana yang kamu lakukan agar galau itu yang tidak bisa kamu, untuk menghilangkan kegalauan kamu tadi itu, apa saja yang kamu lakukan selama ini? Saya kayak mbak apa gitu Pak, kayak baca Quran kalau enggak kadang saya baca buku gitu aja Pak, kayak novel kayak gitu, situ kehilangan saya, senang saya lagi. Oh ya. Kalau Kemudian dengan tugas yang kurang mengerti dengan guru ini seperti apa? kadang saya cari di YouTube penjelasannya, kadang kan Pak nggak dikasih penjelasan, suruh pelajari sendiri di buku, jadi saya bingung, saya tengok di YouTube kadang, tapi kadang di YouTube beda Pak. Di situ kadang saya makin bisa lagi berpikir. Apakah tidak pernah kamu ini konsultasi dengan guru mata pelajarannya, bertanya gitu, atau dengan kawan-kawan yang lain gitu? Kalau kawan-kawan lain ada saya tanya Pak, jadi saya banyak juga apa, walau nggak terlalu paham banyak tugas saya kerjakan juga Pak, tetap saya kerjakan. Walaupun tak paham. Iya, kayak di jawaban di buku lah, itu saya ambil. Tapi kayak IPA, SBD, bahasa Inggris, ada lagi yang lain saya baca kan Pak, di pas belajar gitu kan paham saya berapa gitu. Pahamnya. Oke. Ini sekarang nih kamu nih galau nih mau masuk ke sekolah berikutnya ini seperti apa kira-kira? Jurusannya nggak tahu saya bilang. Jurusannya tak tahu pula apa yang mau diambilnya, seperti itu. Jadi komitmen akuntansi itu Belajar lagi Pak, belajar lebih giat gitu. belajar dengan giat. Belajar giat. Oke. Kayak diulang-ulang gitu Pak. Pelajaran diulang. Nanti kerjakan berapa soal dari tugas itu kan saya baca Pak, ulang-ulang gitu, jadi ingat sendiri dia Pak. Jadi kayak bisa tiba-tiba ada ujian kan saya bisa belajar Siapa yang kira-kira bisa membantu kamu dalam hal itu? Yang mengingatkan kamu ketika kadang saat kamu belajar lupa, siapa yang kira-kira bisa membantu? Nirina, tolong belajar. Kalau orang tua saya Pak, teman juga kadang ngingatin kan dari apa tuh, atau saya ngingatin, saling ngingatin lagi tuh Pak, jadi kayak simbiosis. Coaching model Tirta untuk kasus ketiga ini, salah satu contohnya adalah salah seorang guru info GTK untuk triwulan 1 tahun 2021 tidak bisa diakses karena dia lupa passwordnya. Sementara teman-teman yang lain sudah pada padat semua dalam mengakses info GTK untuk penerbitan SKTP. Ya, kronologisnya nanti seperti ini. Ya, dalam tahun 2021 ini triwulan pertama akan diterbitkan SKTP, sementara syaratnya itu adalah harus valid info GTK-nya. Sementara guru yang bersangkutan masih belum bisa diakses, dan ini yang akan menjadi bahan diskusi kami. Mari kita lihat kronologi. Oke, kita mulai. Oke, Bu Juli, ada apa nih? Ada yang bisa dibantu? Begini, Pak Ru. Ya. Kemarin semua teman berkas untuk sertifikasinya kan keluar pada valid semua. Sementara saya jangankan valid, dibuka saja nggak bisa, lantaran katanya email saya passwordnya itu tidak bisa dibuka, katanya ada yang mengganti. Jadi saya ingin tahu apa solusinya. Oke, jadi tujuan kita lagi diskusi sekarang nih, Ibu ingin
Apa yang ingin Bu berkasnya dapatkan? itu ya, berkas itu saya dapatkan dengan kata valid. Berkas Ibu begitu. didapatkan yang kata valid. Iya. Bisa nggak Ibu cerita gimana kronologisnya ceritanya? Seperti apa? Oh ya nggak tahu saja operator mengatakan bahwa berkas saya tidak bisa keluar lantaran katanya itu passwordnya dirubah. Sementara saya tidak pernah merubah password. Apakah selama ini Ibu tak pernah mencek sendiri? Enggak, Gitu kan? karena yang biasanya mengeluarkan itu hanya operator. Saya hanya mengecek data yang sudah ada, lalu di situ data yang tentang gaji atau NIP atau apa, di situ sudah ada validnya, gitu aja. Info GTK itu untuk sertifikasi yang selama ini dibebankan kepada operator atau memang tugasnya operator atau seperti apa? Kalau udah biasa-biasa memang operator yang mengelolanya. Kami hanya tinggal mengecek data kami, apakah data itu benar atau tidak, lalu kami disuruh tanda tangan. Lalu serahkan lagi ke operator. Jadi Ibu sekarang galau ini. Jadi kalau itu tidak valid, Tidak apa keluar. konsekuensinya? Ya, konsekuensinya yang sertifikasinya yang nggak keluar. Yang semester ini tidak keluar. Iya. Kalau itu tidak keluar, apa akibatnya Ibu? Iya, dampaknya itu ya sangat lah sangat berpengaruh besar lah. Apakah tidak pernah Ibu cek itu info GTK itu syarat penerima sertifikasi itu seperti apa persyaratannya, misalnya jam mengajarnya Iya. cukup atau gajinya cukup, angkanya itu semua sudah pernah dicek sebelumnya secara pribadi atau gimana? Oh enggak, kalau saya pribadi tidak, karena yang saya tahu pernah saya ngecek waktu itu sendiri, saya ngeceknya dibuka dengan mail dan password yang saya punya, pernah saya ngecek, pernah. Nanti ya Bu, lagi Iya pernah. Jadi apa tindakan Ibu untuk kedepannya agar info GTK Ibu ini bisa valid itu? Apa yang akan Ibu lakukan? Aduh, gimana ya? Karena saya biasanya tahu beres saja oleh operator, ya untuk masih tetap berharap sama operator. Artinya Ibu hanya Tahu terima saja. menjumpai operator itu. Iya. Operator lah yang memberikan berkas, kita cek datanya, udah gitu Tidak ada aja. hal-hal lain yang dilaksanakan gitu selain itu yang terpikirkan sama Ibu selain menghadap operator gitu. Karena ribet, kita harus buka pakai email lagi. Ini kalau kita tahu semua, kita bisa buka sendiri, tapi ini ribet dan terbebani oleh pekerjaan-pekerjaan lain, jadi itu tidak terpikir lagi. Artinya Akhirnya terima bersih saja dari operator. cuma bersih dari operator ya. Iya. Jadi siapa yang kira-kira bisa membantu Ibu, mengingatkan Ibu agar ini kegalauan Ibu ini tentang info GTK ini bisa Keluar. bisa keluar, bisa tuntas dan bisa beres ya. Kalau setahu saya ya operator. Kalau orang yang lain saya nggak tahu. Jadi Operator. semuanya Ibu bertumpu pada operator. Jadi apa harapan Ibu kepada operatornya, seperti apa harapannya? Semoga berkas saya keluar dan valid. Ya, dan saya tidak galau lagi. Ya saya tidak galau lagi. Oke, ada hal-hal lain yang ingin disampaikan lagi? Kalau memang bisa diajarkan cara bukanya, akan saya lakukan. Nanti saya sampaikan sama operatornya ya. Iya. Hal lain lagi yang Enggak. kira-kira ingin Ibu Saya hanya sampaikan, berharap, merubahkan apanya? Enggak, setelah wawancara ini saya berharap itu saya cepat keluar, itu aja berkas Ya. saya. Mudah-mudahan nanti kita sampaikan juga Iya, kepada oke. operatornya. Mudah-mudahan nanti urusan Ibu ini tentang sertifikasi, insya Allah valid data Ibu ya. Amin ya Terima robbal kasih banyak ya alamin. atas Oh waktunya. iya. Mudah-mudahan jangan galau lagi Bu ya. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.